Wajah Tami langsung memerah. Bagaimana dia bisa menjelaskan tentang hal ini? Pria itu adalah putra wali kota Nancheng. Tidak mungkin dia memberitahu bahwa orang-orang ini adalah teman dari saudara laki-lakinya. Dari cara berpakaiannya saja bisa diketahui kalau orang-orang ini jelas bukan berasal dari keluarga kaya. Tentu saja memalukan kalau putra wali kota sampai mengetahui hal ini. Sebenarnya, keluarga Zhao juga bukanlah keluarga terkenal di East Cliff. Tetapi setidaknya mereka masih memiliki aset senilai lebih dari 100 juta dolar. Jadi akhirnya, Tami angkat suara dan menjelaskan. Tuan Gao, ini adalah saudara laki-lakiku, namanya Yotam Zhao, dan ini adalah beberapa bawahannya. Kebetulan mereka sedang makan di sini. Karena semua ruangan di sini sudah penuh, jadi kita akan makan malam di sini hari ini. Aku akan menyuruh mereka semua pergi. Tami tidak mau mengakui kalau orang-orang ini adalah teman-teman Yotam. Jadi dia sengaja mengatakan kalau orang-orang ini adalah para bawahan adiknya. Dengan begitu setidaknya dia bisa tetap mempertahankan reputasi keluarga Zhao di depan putra wali kota. Hati Yotam bergetar hebat. Para bawahanku. Yotam bahkan tidak berani mengatakan kalau Liu Nan dan yang lainnya adalah bawahannya. Apalagi menyebut Leon sebagai bawahannya. Ini sama saja dengan cari mati. Hei, kalau begitu cepat suruh mereka segera pergi. Tuan Yuan akan segera datang. Gao Fei menghela nafas. Dia juga mengetahui kalau ruangan-ruangan lainnya sudah penuh dipesan. Dengan perasaan cemas dan marah, Tami langsung memarahi adiknya. Yotam, apalagi yang kau tunggu? Cepat, bawa para bawahanmu itu pergi. Jika itu dalam keadaan normal, Yotam tidak akan berani melanggar perintah saudara perempuannya itu. Tapi kali ini, dia ada di sini untuk mendapatkan pengampunan dari Leon. Dengan status tinggi yang dimiliki Leon, tentu saja Yotam tidak akan berani menyinggung Leon lagi. Jadi dia mengumpulkan segenap keberaniannya dan menjawab. Tapi kak, kami belum selesai makan. Bagaimana kami bisa pergi? Kau? Tami gemetar karena marah. Dia tidak pernah menyangka kalau adiknya itu akan begitu berani melawannya hari ini. Kakak, kalau kau mengundang tamu terhormat, aku juga mengundang tamu terhormat di sini. Tuan Leon Wood ini adalah orang terhormat, yang bahkan Direktur Liu dari distrik baru saja memperlakukannya dengan sopan. Yotam tanpa ragu-ragu langsung mengungkapkan identitas Leon. Dia percaya bahwa untuk seseorang yang bahkan kepala kantor polisi di distrik baru saja harus memperlakukannya dengan sopan, maka saudara perempuannya itu pasti bisa memahami tingkat urgensinya. Tapi siapa yang menyangka kalau begitu Yotam selesai berbicara, bukan saudara perempuannya melainkan Gao Fei yang menjawab sambil mencibir. Hei, Direktur Liu dan dari distrik baru katamu? Kau pasti sedang berbicara tentang Kevin Liu, bukan? Dia hanyalah bawahan lama ayahku. Apa hebatnya orang yang bisa mengenalnya? Yotam, kurasa kau masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Gao Fei tertawa merendahkan. Dia tidak memperhatikan Leon sama sekali. Jelas menurut pendapatnya, mengenal seseorang seperti Kevin Liu bukanlah hal yang luar biasa. Ayahnya adalah wali kota Nancheng
yang merupakan distrik paling makmur di bagian selatan Eastcliff. Sementara distrik baru adalah distrik yang baru saja direncanakan. Tidak peduli dari segi ekonomi atau status, itu jauh lebih rendah daripada distrik Nancheng. Apalagi status Kevin Liu hanyalah kepala kepolisian distrik baru. Gao Fei beranggapan kalau Yotam ini masih terlalu muda. Jadi wajar saja kalau menurut Yotam, seseorang yang mengenal seorang kepala kepolisian adalah orang besar. Baiklah Yotam, lebih baik kau dengarkan kata-kata kakakmu. Pergilah dengan orang-orang ini. Tuan Muda Yuan akan tiba sebentar lagi. Dia tidak akan senang kalau dia melihat ada begitu banyak orang di sini. Kau, kakakmu, dan aku akan merasa malu nanti. Gao Fei bersedia untuk membantu Tami dan memperkenalkan Tami kepada Tuan Muda Yuan karena dia menyukai Tami. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati Tami. Karena itu dia juga berusaha bersikap sopan kepada Yotam. Kalau Yotam adalah anak dari keluarga kaya lainnya, dia pasti akan bersikap dingin. Tuan Muda Yuan? Tuan Muda Yuan yang mana? Yotam sedikit tercengang. Dia sudah mengatakan kalau identitas Leon ini tidak sembarangan. Tapi Tuan Gao ini sepertinya sama sekali tidak peduli. Mungkinkah orang yang ingin dijamu oleh Tuan Gao dan kakaknya ini benar-benar seseorang yang begitu luar biasa? Tentu saja Yuan Wukai, putra wakil wali kota Yuan Hua. Ngomong-ngomong, selain posisi wakil wali kota, Tuan Yuan Hua juga menjabat sebagai direktur kantor polisi kota. Kevin Liu yang kau sebutkan tadi hanyalah bawahannya. Gao Fei tersenyum ringan ketika memberitahu Yotam informasi ini. Ketika dia mengatakan ini, dia sengaja melirik Leon, seolah-olah dia ingin memberitahu Leon bahwa tidak ada gunanya mengenal seseorang seperti Kevin Liu. Orang yang akan mereka jamu adalah putra dari bosnya Kevin Liu. Yotam langsung tercengang. Kakaknya ingin menjamu pria sebesar itu? Kalau begitu, apakah pantas baginya untuk tetap tinggal di sini? Yotam melihat ke arah Leon lagi. Dan saat ini Leon sedang duduk di kursinya dengan tenang. Seolah-olah semuanya ini sama sekali bukan urusannya. Ini membuat Yotam merasa sangat malu. Liu Nan baru saja memberitahunya bahwa identitas Leon tidak sembarangan. Bahkan Direktur Liu sangat menghormatinya. Tetapi Liu Nan tidak memberitahunya seberapa hebat sebenarnya Leon ini. Bagaimana jika ternyata Leon baru pertama kali bertemu dengan Direktur Liu? Apakah Liu Nan sudah melebih-lebihkan ketika dia mengatakan tentang hal ini? Pada saat ini, Yotam merasa adalah sangat tidak bijaksana kalau dia sampai menyinggung orang besar seperti Tuan Muda Yuan dan merusak kerja keras dari saudara perempuannya. Apa yang masih kau tunggu? Kenapa kalian masih tidak segera pergi? Kalau kalian tidak pergi sekarang, kalian hanya akan membuat masalah. Tami mendesak adiknya itu ketika dia melihat Yotam masih duduk dengan ekspresi bodoh di kursinya. Yang akan dijamunya saat ini adalah putra wakil wali kota. Jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan putra wakil wali kota,
itu tidak hanya akan memperlancar usahanya dalam membuka bar kecil ini, tetapi bisnis lainnya juga akan lebih lancar di masa depan. Jadi sama sekali tidak boleh ada masalah dalam jamuan kali ini. Yotam memandang Leon dengan malu. Tidak peduli seberapa hebat Leon ini, Yotam merasa kalau status Leon tidak mungkin bisa lebih baik daripada status putra wakil wali kota. Tetapi bagaimanapun juga, dialah yang mengundang Leon untuk makan malam. Tentu saja tidak sopan kalau dia mengusir Leon sekarang. Hanya saja, masalah ini sangat penting bagi saudara perempuannya dan bahkan bermanfaat bagi seluruh keluarga Zhao. Saat ini, bukan waktunya bagi Yotam untuk mempertimbangkan kesopanan. Jadi dia segera berkata, "Kakak Leon, bagaimana kalau..." Leon menatap Yotam dengan dingin dan langsung memotong kata-kata Yotam. "Apakah kau akan mengusir kami padahal kami belum menyelesaikan makanan kami?" Yotam tersipu malu. Bagaimanapun, Leon memang diundang olehnya dan mereka baru saja mulai makan. Jadi memang benar-benar tidak pantas untuk mengusir mereka sekarang. Melihat kalau Yotam masih belum juga bergerak, Gao Fei menjadi tak sabar dan berkata kepada Yotam dengan nada mendesak, "Apalagi yang kau bicarakan? Tuan Muda Yuan akan segera datang. Apakah kau mau Tuan Muda Yuan makan di meja yang sama dengan sekelompok sampah seperti bawahanmu ini?" Gao Fei juga merasa cemas di dalam hatinya. Sebagai perantara, jika pertemuan ini bisa sukses, dia bukan hanya akan bisa mendapatkan rasa terima kasih dari Tami, tetapi dia juga akan dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Tuan Muda Yuan. Ayah Wukai Yuan adalah wakil wali kota dan merupakan seorang wakil wali kota yang masih muda. Sementara ayah Gao Fei hanya seorang wali kota distrik, dan itu pun sudah akan pensiun. Jika Gao Fei tidak mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Wu Kai, bagaimana dia akan berkarir di masa depan? Secara khusus, Gao Fei tahu karakter Wu Kai dengan baik. Wu Kai adalah Raja Iblis East Cliff yang terkenal, dan dia dikeluarkan dari kampus East Cliff Internasional belum lama ini karena tidur di kelas. Anak yang jelas-jelas pemarah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti dengan mudah. Mendengar perkataan Gao Fei tadi, Leon bertanya dengan wajah merah. "Sampah katamu?" Sebagai tuan muda dari keluarga Wood, sejak kecil, tidak ada yang pernah memanggilnya sampah. Meskipun Tami tadi memanggilnya dengan sebutan sampah, tetapi setidaknya Tami adalah seorang wanita cantik. Jadi walaupun dia kesal, dia tidak benar-benar marah. Sebagai pria muda yang baik dengan sikap ramah, bagaimana dia bisa marah pada seorang wanita secantik Tami? Tapi Gao Fei, putra seorang wali kota, berani menyebut dirinya sampah. Leon sudah tidak tahan lagi. Namun sebelum Leon sempat berbicara, Gao Fei sudah kembali mencibir dingin. "Ya, aku memang memanggilmu sampah. Memangnya kenapa kalau aku menyebutmu sampah? Kau pikir kau sudah hebat hanya karena kau mengenal Kevin Liu? Sejujurnya, bahkan jika Kevin Liu duduk di sini hari ini, aku juga akan mengusirnya keluar. Sekarang, sebaiknya kau segera pergi dari sini." Rupanya, seiring berjalannya waktu,
Gao Fei menjadi semakin tidak sabar. Mata Leon menjadi dingin dalam sekejap. Dengan mengabaikan Gao Fei, Leon tiba-tiba berkata kepada Liu Nan, "Liu Nan, aku ingin memberimu kesempatan untuk menonjol. Apakah kau berani?" Liu Nan tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa dia ikut dibawa ke dalam masalah ini. Tetapi kesan yang ditinggalkan Leon padanya sebelumnya masih sangat kuat. Jadi dia menjawab secara naluriah, "Tuan Muda Wood, apa pesananmu?" Leon menunjuk ke arah Gao Fei sambil berkata dengan dingin, "Pukul dia." Gao Fei tercengang. Apa yang dipikirkan anak ini? Leon menyuruh seorang anggota geng untuk memukuli dirinya? Sementara ini adalah wilayah Moonlight Kingdom. Apakah dia gila? Tami juga menatap Leon dengan ekspresi bingung. Tami tetap tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gao Fei tadi menyuruhnya keluar. Bahkan jika Leon merasa terhina disuruh keluar, dia paling-paling hanya bisa memarahi Gao Fei. Apakah Leon memiliki peluang untuk maju melawan Gao Fei? Tentu saja tidak. Ayah Gao Fei adalah wali kota Nancheng. Jika Leon memukuli Gao Fei dan tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka jabatan ayahnya sebagai wali kota akan sia-sia. Yotam juga menatap kosong setelah mendengar perkataan Leon barusan. Leon menyuruh Liu Nan untuk menghajar Gao Fei. Ini sangat keterlaluan, bukan? Bahkan meskipun Liu Nan merasa kagum pada Leon, tapi dia tidak akan berani melakukan perintah Leon itu, bukan? Bagaimanapun, Gao Fei telah mengungkapkan identitasnya. Tapi yang sama sekali tidak diduga oleh Yotam adalah Liu Nan hanya tertegun sesaat, lalu tiba-tiba bangkit dan mengangkat tangannya untuk menampar wajah Gao Fei. Tamparan renyah tersebut membuat semua orang terpana. Tidak ada yang mengira Liu Nan akan berani melakukannya hanya karena mendapat perintah dari Leon. Apakah dia gila? Atau apakah seluruh dunia gila? Gao Fei menutupi wajahnya dengan kaget dan menatap Liu Nan dengan ngeri. Dia tidak mengerti mengapa gangster terendah di lapisan masyarakat ini benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Tami juga menatap kosong pada semua ini. Matanya yang cerah penuh dengan kengerian. Gao Fei adalah putra wali kota, sementara Liu Nan hanyalah gangster terendah di masyarakat. Namun Liu Nan benar-benar berani memukuli Gao Fei. Apakah Liu Nan ingin mati? Ketika dia memikirkan Gao Fei yang diundang untuk menjadi perantara baginya dengan putra wakil wali kota, tetapi sekarang sangat dipermalukan oleh orang lain, hatinya langsung panik. Orang-orang ini semua diundang oleh adik laki-lakinya. Tuan Gao pasti akan membencinya juga, bukan? Kenyataan bahwa Liu Nan sudah menyinggung putra seorang wali kota membuatnya merasa tidak enak. Yang lain, terutama sekelompok anak buah yang ada di bawah Liu Nan, juga menatap Liu Nan dengan heran. Mereka tampaknya tidak mengira kalau Liu Nan akan berani hari ini, sehingga bahkan putra wali kota pun berani dipukulinya. Liu Nan juga tidak pernah berpikir kalau dia akan memiliki keberanian seperti ini. Tadi malam, dia menyaksikan sikap hormat Direktur Kevin Liu terhadap Leon, dan itu menciptakan citra Leon yang begitu agung di dalam benaknya. Kemudian dia mendengar kata-kata perintah Leon dan penghinaan Gao Fei terhadap dirinya sendiri dan Leon. Itu membuatnya benar-benar berani menampar wajah Gao Fei.
Hanya saja, setelah tamparan yang dibuatnya di wajah Gao Fei, Liu Nan merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Gao Fei adalah putra seorang wali kota. Pada saat ini suara Leon terdengar lagi. Tamparan yang bagus, tapi itu belum cukup. Jadi, lanjutkan lagi. Semua orang langsung terkejut. Tamparan itu walaupun bagus tapi masih belum cukup. Dan Liu Nan disuruh untuk melanjutkannya. Apakah Leon ingin Liu Nan memukuli Gao Fei sampai mati? Tami kembali sadar sepenuhnya dan hendak berbicara untuk menghentikan Liu Nan. Namun Liu Nan sudah bergegas meninju dan menendang Gao Fei. Menyesal? Apa gunanya menyesalinya? Pada saat ini, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Leon dengan setia. Lagi pula, bukankah Gao Fei juga salah? Bolehkah anak wali kota menghina orang sesuka hatinya? Liu Nan menyadari kalau dia hanyalah seorang gangster. Kalau dia memukuli Gao Fei, paling-paling dia hanya akan dibawa ke kantor polisi dan dikurung selama beberapa hari. Setelah memikirkan hal ini, Liu Nan benar-benar mendapatkan keberaniannya dan dia maju memukuli Gao Fei dengan liar. Dalam waktu singkat, Gao Fei dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Kemudian dia jatuh ke tanah dan berteriak dengan sedih. Di dalam ruangan besar itu, suasana langsung menjadi sunyi dan semua orang memandang Liu Nan dengan ekspresi kaget. Tidak ada yang mengira bahwa gangster rendahan ini akan memiliki keberanian seperti itu. Yotam tidak tahu harus berkata apa lagi. Jadi dia hanya duduk di sana dengan tatapan kosong. Dia hanya merasa bahwa hari ini dia sepertinya telah melakukan hal yang sangat bodoh pada putra seorang wali kota. Sementara itu, Tami sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Tepat ketika semua orang merasa tercengang, pintu ruangan itu kembali didorong terbuka dan seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun masuk ke dalamnya. Itu adalah Wu Kai Yuan. Ketika dia melihat Gao Fei terbaring di tanah, ekspresi terkejut muncul di wajah anak laki-laki itu dan dia berkata, "Hei, saudara Gao, apa yang kau lakukan? Siapa yang memukulmu?" Ketika Gao Fei mendongak dengan rasa sakit yang tak tertahankan dan melihat pemuda itu berjalan mendekatinya, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Gao Fei hampir saja menjatuhkan dirinya di depan pemuda itu. "Tuan Yuan, kau harus memutuskan keadilan untukku. Sampah ini sebenarnya dihasut oleh orang lain untuk memukuliku sampai seperti ini tanpa alasan. Kau harus meminta seseorang untuk menangkapnya, Tuan Yuan." Gao Fei menangis begitu keras, karena selama ini dia tidak pernah dihina seperti ini. Tami langsung gemetar. "Tuan Yuan? Mungkinkah ini adalah putra Tuan Yuan Hua, wakil wali kota distrik baru?" Liu Nan juga akhirnya tersadar. Dia hanyalah gangster biasa, tetapi pihak lain adalah putra wakil wali kota. Memukul putra wakil wali kota tentu tidak sesederhana meremas semut. Apakah dia sudah bertindak terlalu impulsif tadi? Wu Kai berkata dengan suara dingin. "Apakah di tempat ini berlaku hukum rimba? Di siang hari bolong ada orang yang berani melakukan pemukulan di depan umum. Jangan khawatir saudara Gao. Aku akan menelpon seseorang untuk membawa orang ini, dan kau bisa menanganinya sesukamu nanti." Gao Fei adalah temannya, dan sekarang dia melihat kalau Gao Fei telah dipukuli oleh seorang gangster rendahan.
jika dia tidak melakukan sesuatu untuk Gao Fei, di mana dia akan meletakkan wajah Tuan Muda Yuan-nya. Begitu mendengar kalau Wu Kai membelanya, dengan semangat Gao Fei menunjuk ke arah Leon sambil berkata, "Terima kasih Tuan Yuan. Orang inilah yang telah menghasut gangster itu untuk memukuliku." "Jangan khawatir. Ayo, kita akan..." Baru saja Wu Kai ingin mengatakan kalimat, "Kita akan tangkap mereka bersama," tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Leon, dia langsung tercengang. Ekspresi wajahnya itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika melihat hantu. Gao Fei tidak memperhatikan ekspresi Wu Kai sama sekali. Dia terus saja memfitnah Leon dan bermaksud menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api yang menyala untuk membuat marah Wu Kai. "Tuan Muda Yuan, kau harus tahu kalau sampah itu terlalu sombong. Aku baru saja mengatakan kalau aku ingin mengundang Tuan Yuan untuk makan malam, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Muda Yuan dan malah berkata..." Sebelum Gao Fei menyelesaikan kata-katanya, Wu Kai yang sedari tadi hanya diam saja, tiba-tiba menendang dada Gao Fei dan membuat Gao Fei terhuyung ke belakang. Gao Fei sedikit bingung di tengah kesakitannya. Apa yang terjadi di sini? "Kurang ajar, Gao Fei. Beraninya kau memarahi tuanku. Kau sudah bosan tinggal di East Cliff ya?" Wu Kai yang marah kembali melangkah maju dan menendang Gao Fei lagi. Kali ini tendangannya mengenai pinggang Gao Fei dengan keras. Gao Fei merasakan rasa sakit yang begitu hebat sampai seluruh tubuhnya menegang. Tapi yang paling mengejutkannya adalah kata-kata Wu Kai barusan. "Berani memarahi tuanku." Tuan? Siapa tuan itu? Tepat ketika semua orang tidak bisa memahami situasi yang sedang terjadi saat ini, Wu Kai sudah mengambil langkah untuk bergegas menghampiri Leon, dan kemudian dia membungkuk kepada Leon dan berlutut. "Tuan, kau akhirnya kembali. Aku benar-benar merindukanmu selama ini." Setelah berbicara, Wu Kai memeluk kaki Leon dan menangis. Semua orang, apakah itu Liu Nan dan yang lainnya, atau Tami dan Yotam, bahkan Gao Fei yang masih tergeletak di tanah, semuanya menatap Wu Kai dengan mata tercengang. "Tuan?" Semua orang yang hadir tahu siapa Yuan Wu Kai. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Yuan. Ayahnya adalah wakil wali kota di East Cliff dan juga menjabat sebagai kepala polisi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Wu Kai adalah orang yang berpangkat tinggi. Apakah ini sebuah lelucon? Tetapi melihat Wu Kai berlutut dengan patuh tepat di depan Leon, tidak ada yang berani mengira kalau ini adalah sebuah lelucon. Gao Fei menelan ludahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia dipukuli. Dia juga merasa khawatir kalau hidupnya tidak akan lebih mudah di masa depan. Bagaimana dia bisa memprovokasi seseorang yang menjadi tuan dari Wu Kai? Yotam membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa-apa. Dari kata-kata Liu Nan, dia sudah tahu kehebatan Leon, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau Leon akan sehebat ini. Pada titik ini, bahkan seorang pria besar seperti Yuan Wu Kai bersedia berlutut di depan Leon dan memanggilnya tuan. Ketika Yotam teringat kalau dia ingin memberi Leon pelajaran sebelumnya, hatinya bergetar hebat. Untungnya dia bereaksi cukup cepat untuk meminta maaf. Hanya saja, semua ini hampir dirusak oleh Tami, saudara perempuannya.
Memikirkan hal ini, Yotam melirik saudara perempuannya itu dengan kesal. Tapi ternyata wajah saudara perempuannya itu sudah pucat. Tami juga baru saja memarahi Leon dengan sebutan sampah, dan dia tidak menganggap penting Leon sama sekali. Padahal Tami sangat ingin berteman dengan Tuan Muda Yuan. Tetapi siapa sangka kalau Tuan Muda Yuan ternyata merupakan bawahan Leon. Pada saat ini, Tami benar-benar ingin menampar dirinya sendiri sampai mati. Dia tidak memiliki penglihatan yang baik seperti adiknya. Sementara itu, Leon sama sekali tidak peduli dengan ekspresi semua orang. Melihat Wu Kai yang menangis dan berlutut di depannya, dia hanya terdiam beberapa saat. Wu Kai memang bawahannya. Keluarga Yuan dapat memiliki status hari ini, semua itu memang berkat keluarga Wu. Itulah sebabnya, sebelumnya dia dapat langsung menelpon ayah Wu Kai, yaitu Yuan Hua. Tapi dia tidak pernah percaya kalau Wu Kai sungguh-sungguh akan merindukan dirinya. Jika Wu Kai benar-benar merindukan dirinya, kenapa Wu Kai tidak datang untuk menemuinya selama 3 tahun ini? Padahal East Cliff tidak terlalu jauh dari Bukit Auros. Wu Kai telah menghabiskan banyak waktu di East Cliff, sementara Leon telah menderita selama 3 tahun di Bukit Auros. Sekarang, melihat Wu Kai menangis begitu sedih, hanya ada satu kemungkinan. Leon menghela nafas dan berkata kepada Wu Kai, "Jangan menangis lagi. Katakan padaku, siapa yang menindasmu?" Hanya ada satu kemungkinan kenapa Wu Kai bisa menangis seperti ini. Dia pasti telah diganggu. Benar saja, Wu Kai yang baru saja menangis dengan sangat keras, langsung mengangkat kepalanya dan menatap Leon dengan wajah bersemangat sambil berkata, "Itu adalah ulah Luo Jindao." Meskipun ayahnya adalah wakil wali kota East Cliff, tapi jika dibandingkan dengan keluarga kaya sejati di East Cliff, identitas Wu Kai bukanlah apa-apa. Ketika dia bersama Leon sebelumnya, bahkan keluarga Qin dan anak-anak kaya dari keluarga Qi tidak berani melawannya. Tapi begitu Leon pergi, tidak ada satupun dari antara murid-murid kaya ini yang menganggapnya serius. Dalam beberapa tahun terakhir, Wu Kai menjalani hidup yang menurutnya tidak mudah sama sekali. Pertama, dia diganggu oleh anak-anak kaya itu, dan kemudian dia dikeluarkan dari kampus. Karena alasan ini, ayahnya hampir memukulinya sampai mati. Setelah dikeluarkan dari kampus, Wu Kai berubah menjadi anak yang patuh dan tidak berani membuat masalah di mana-mana. Dia juga tidak berani pergi ke tempat anak-anak orang kaya itu pergi. Tetapi siapa yang mengira bahwa meskipun dia sudah bersikap sangat rendah hati, namun ketika dia pergi ke paviliun Boyu di Nancheng beberapa kali, dia ditipu jutaan dolar oleh Luo Jindao. Beberapa juta dolar memang bukan apa-apa bagi Leon, namun bagi Wu Kai, itu bukanlah jumlah yang kecil. Bukan hanya semua uang sakunya dalam beberapa bulan terakhir ini habis tak bersisa, tetapi dia juga berutang dalam jumlah besar. Wu Kai tentu saja tidak berani memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ketika orang-orang seperti Gao Fei mengajaknya bertemu, dia akan bersedia datang. Wu Kai hanya ingin mendapatkan uang untuk melunasi utangnya dengan lebih cepat. Tapi sekarang, karena Leon telah kembali, masalah dengan uang sudah bukan hal penting lagi bagi Wu Kai. Siapa itu Luo Jindao?
Leon memandang Wukai dengan curiga. Dia tidak ingat apakah di antara 7 keluarga besar di East Cliff ada yang bermarga Luo. Wukai dengan cepat menjawab, "Dia adalah putra dari Luo Sanhai." "Siapa lagi itu Luo Sanhai ini?" Leon tidak pernah kembali ke East Cliff selama 3 tahun. Jadi dia belum pernah mendengar tentang Luo Sanhai. "Kakak Leon, Luo Sanhai ini adalah bos grup Sanhai dan merupakan orang pertama di Jalan Nancheng." Pada saat ini, Liu Nan yang sedari tadi hanya diam berkata dengan pelan. Terlihat ekspresi ketakutan di matanya setelah mengucapkan kata-kata barusan. Nancheng merupakan salah satu dari 3 wilayah paling makmur di East Cliff. 2 wilayah makmur lainnya adalah distrik Huanglong dan distrik Jinnan. Mampu menjadi orang pertama di Jalan Nancheng adalah simbol kekuatan yang besar. Di permukaan, grup Sanhai memang hanya menempati wilayah Nancheng saja. Namun faktanya, semua orang tahu kalau Luo Sanhai adalah salah satu orang kuat di Nancheng. Bos dari Liu Nan, yaitu Hu Hansan, adalah pemimpin geng Jusa di distrik baru. Dia juga dianggap sebagai orang nomor 1 di distrik baru. Tetapi dibandingkan dengan Luo Sanhai, Hu Hansan sama sekali tidak ada apa-apanya. Apalagi Liu Nan, dia hanyalah bawahan Hu Hansan. Melihat ekspresi ketakutan Liu Nan, Leon samar-samar mengerti bahwa ketika Luo Sanhai menaklukkan Nancheng, dia pasti sudah membabat habis semua gangster-gangster yang ada di sana. Jadi tidak heran kalau orang kecil seperti Liu Nan merasa takut padanya. Tapi masalahnya, kenapa Wukai juga merasa takut pada Luo Sanhai? Ayah Wukai adalah kepala kantor polisi. Sejak zaman kuno, pencuri selalu takut pada polisi. Ayah Wukai adalah orang pertama di kantor polisi dan bertanggung jawab atas keamanan seluruh kota East Cliff. Namun Wukai bisa diganggu oleh anak dari Luo Sanhai. Bukankah itu memalukan? Yang lain juga diam-diam menatap Wukai untuk sementara waktu. Dan sepertinya mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana bisa Wukai diganggu oleh putra seorang bos jalanan. Merasakan keheranan Leon dan yang lainnya, Wukai kemudian berkata dengan lirih, "Tuan, kau mungkin tidak tahu, tapi grup Sanhai ini sangat kuat. Dengan aset melebihi 10 miliar yuan, mereka memiliki banyak koneksi dengan bos di atas. Bahkan ayahku pun tidak berani untuk menyinggung mereka." Leon menghela nafas dan berkata, "Oke, lalu apa yang dilakukannya untuk mengganggumu?" Wukai menjawab dengan jujur, "Dia membujukku untuk bertaruh pada batu giok di kasinonya dan membuatku kehilangan uang hingga jutaan dolar." Leon terdiam beberapa saat. Apakah hal ini juga bisa disebut mengganggu? Leon, Wukai, Tami, Yotam, dan yang lainnya muncul di gerbang pavilion Boyu di kota selatan East Cliff. Meskipun tadinya Wukai datang ke sini sendirian dan kehilangan uang jutaan dolar, tapi bagaimanapun juga dia adalah bawahan Leon dan dia menderita kerugian besar. Leon menginginkan keadilan untuk Wukai. Jadi setelah makan malam, dia pergi ke sini bersama-sama dengan Wukai dan yang lainnya. Satu-satunya yang tidak ikut bersama dengan mereka adalah Gao Fei. "Tuan, ini dia tempatnya." Wukai memperlihatkan tempat itu kepada Leon. Leon mengangguk dan dia masuk bersama dengan Wukai dan yang lainnya. Begitu mereka masuk ke pavilion Boyu, seorang pria berusia 30-an langsung menyambut Wukai dengan sikap ramah yang berlebihan.
Hei, bukankah ini adalah Tuan Muda Yuan? Yuan Wukai, kau sudah lama tidak kesini. Aku sangat merindukanmu. Sebelum Wukai bisa bereaksi, pria itu sudah langsung memeluk Wukai. Pergi kau, aku tidak suka laki-laki. Wukai mendelikkan matanya dan mendorong pria itu menjauh. Pria itu tidak lain adalah Luo Jindao, pemilik paviliun Boyu. Ketika Wukai teringat dengan uang yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun dan habis di sini, hatinya terasa sakit. Aku mengerti. Tuan Yuan, bagaimana kalau Xiao Fang yang menemanimu malam ini? Luo Jindao sama sekali tidak marah melihat reaksi Wukai. Dia justru tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kau memiliki batu yang baru di sini? Wukai bertanya sambil mendengus dingin. Terakhir kali di sini, Wukai mendengarkan perkataan Xiao Fang dan dia menghabiskan 3 juta untuk membeli batu yang palsu. Wukai selalu curiga bahwa ini adalah konspirasi Luo Jindao yang dengan sengaja mengatur seorang wanita untuk membingungkan dirinya sendiri. Oh, tentu saja. Aku baru saja memasukkan beberapa batu baru yang kualitasnya sangat bagus. Bahkan ada juga batu giok kualitas super tinggi, tetapi harganya juga relatif tinggi. Apakah Tuan Yuan membawa uangnya? Luo Jindao memandang Wukai sambil tersenyum. Wukai tampak malu dan secara naluriah dia menatap Leon. Ayah Wukai adalah wakil wali kota, bukan miliarder. Jutaan uangnya yang sudah hilang di sini adalah seluruh tabungannya. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan kalau dia sudah tidak punya uang lagi sekarang untuk membeli batu giok. Apakah dia akan membeli batu giok yang bagus atau tidak hari ini? Itu sepenuhnya terserah pada Leon. Namun, Leon sepertinya tidak mendengarkan perkataan Wukai. Matanya mengembara dan dia benar-benar mengabaikan tatapan Wukai. Ini membuat Wukai merasa semakin malu. Melihat wajah malu Wukai, Luo Jindao tertawa. Dia langsung mengerti kalau sekarang Wukai mungkin tidak memiliki uang sama sekali. Oh, tidak masalah kalau kau belum memiliki uang sekarang. Toh, kita memiliki hubungan yang baik. Aku bisa meminjamkan uang kepadamu sebanyak yang kau inginkan. Nanti, kau bisa mengembalikannya kepadaku kalau kau memenangkan judi batu gioknya. Wukai mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Luo Jindao akan sangat antusias dan bahkan sampai mengambil inisiatif untuk meminjamkan uang kepadanya untuk berjudi batu giok. Tapi dia tidak bodoh. Kalau Luo Jindao sangat antusias, itu berarti Luo Jindao pasti punya rencana. Wukai baru saja hendak membuka mulutnya untuk menolak, tetapi Leon yang ada di sampingnya sudah membuka mulutnya lebih dulu dan berkata, "Bisakah kau meminjamkan kepadaku uang agar aku bisa berjudi batu giok di sini?" Luo Jindao tertawa. Tentu saja aku tidak akan meminjamkannya kepada orang lain. Tetapi karena Wukai adalah sahabatku, jadi aku bisa meminjamkan uang padanya. Kalau begitu, berikan dia pinjaman 10 juta. Leon berkata dengan ringan, lalu tatapan matanya beralih ke Wukai. Luo Jindao tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa hubungan antara Leon dan Wukai. Lalu secara naluriah, Luo Jindao menatap Wukai. Wukai juga sama terkejutnya. 10 juta. Jika pada akhirnya dia kalah lagi, maka hutangnya akan bertambah banyak dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia akan melunasinya. Namun, setelah melihat sorot mata Leon, maka Wukai pun menggertakkan giginya dan berkata, "Oke,
pinjamkan aku 10 juta dulu. Luo Jindao tertawa senang. Baik. Tunggu sebentar. Aku akan menyuruh seseorang mempersiapkannya. Meskipun Luo Jindao tidak mengerti kenapa Wu Kai mau mendengarkan Leon, tetapi selama Wu Kai bersedia meminjam uang padanya, itu adalah hal yang baik. Dia pun segera pergi untuk mempersiapkan segalanya. Melihat sikap antusias Luo Jindao, Wu Kai merasa sedikit gelisah dan dia berkata kepada Leon, "Tuan, Luo Jindao ini sangat licik. Aku khawatir kalau dia akan..." "Kau khawatir dia akan menjebakmu?" Leon memotong kalimat Wu Kai sambil tertawa kecil. "Benar sekali." Wu Kai mengangguk. 10 juta bagaimanapun juga bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia benar-benar kalah, Luo Jindao pasti akan menggunakannya untuk memaksanya melakukan sesuatu. Apa yang akan dia lakukan jika ayahnya harus terlibat? "Sepertinya kau tidak bodoh," ujar Leon cepat. Wu Kai terdiam beberapa saat. Mungkinkah selama ini Leon menganggapnya sebagai orang bodoh? Tami, Yotam, dan yang lainnya yang ada di samping juga terkejut mendengar perkataan Leon. Leon adalah satu-satunya orang yang berani mengejek Wu Kai seperti ini dan membuat Wu Kai terdiam. Melihat kekhawatiran Wu Kai, Leon tersenyum sedikit dan kemudian dia menepuk bahu Wu Kai dengan ringan sambil berkata, "Apakah kau tidak ingin melampiaskan amarahmu? Bukankah menurutmu akan sangat seru kalau kita bisa menggunakan uangnya untuk menghasilkan uang?" Wu Kai kembali terdiam beberapa saat lagi. Itu memang benar. Tetapi bisakah Leon menjamin kalau uang 10 juta ini akan bisa membuatnya memenangkan judi batu giok yang asli? Tami juga menatap Leon dalam diam. Dia tidak mengerti dari mana Leon mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga bisa seyakin ini. Pada saat ini, Tami merasa bersimpati pada Wu Kai. Sungguh menyedihkan memiliki tuan yang tidak dapat diandalkan. Tami merasa penasaran. Jika Wu Kai benar-benar kehilangan 10 juta lagi, apakah Leon akan membantu Wu Kai untuk mengembalikan uangnya? Dalam waktu singkat, Luo Jindao telah membawa kontrak pinjaman. Melihat kontrak yang tampaknya telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, Wu Kai tiba-tiba merasakan sedikit khawatir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya Luo Jindao memang telah merencanakan hal ini sebelumnya. Jika dia tidak mengenal Leon sejak dia masih kecil, dia pasti akan curiga kalau Leon ini adalah suruhan dari Luo Jindao. Tetapi pada akhirnya, Wu Kai hanya menggertakkan giginya dan menandatangani kontrak itu. Dia percaya kalau Leon tidak akan mungkin menipunya. Ketika melihat Wu Kai dengan cepat menandatangani kontrak itu, Luo Jindao tersenyum di dalam hatinya. Ini adalah tragedi bagi Yuan Hua untuk memiliki putra seperti Wu Kai. Dengan kontrak di tangannya, Luo Jindao yakin bahkan jika grup Shanhai melakukan beberapa hal luar biasa di masa depan, Yuan Hua tidak akan berani mempermalukan grup Shanhai terlalu banyak karena kontrak yang sudah ditandatangani putranya ini. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di mulut Luo Jindao. Luo Jindao kemudian berkata kepada Wu Kai, "Tuan Muda Yuan, baru-baru ini aku mengangkut beberapa potong batu dari Burma. Dan 100% kemungkinannya kalau itu adalah batu giok. Apakah kau ingin pergi dan melihatnya?" Wu Kai baru saja akan menolak. Dia sudah tahu kalau Luo Jindao pasti memiliki niat buruk. Bisakah dia mempercayai apa yang direkomendasikan oleh Luo Jindao? Hanya saja, sebelum dia bisa berbicara,
Leon yang berada di sampingnya sudah lebih dulu membuka suara. "Ayo, kita pergi dan melihatnya." Wu Kai terdiam beberapa saat, tetapi Luo Jindao di sampingnya terlihat sangat bersemangat saat ini. Luo Jindao bahkan berpikir setelah dia menyelesaikan masalah ini, haruskah dia memberikan sedikit keuntungan kepada pria yang terus-menerus menghasut Wu Kai ini? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.